Prapaskah. Dan kita bersuka cita karena Tuhan Yesus tidak lagi mati, tapi Dia sudah bangkit. Dan kebangkitannya memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan mari saudara kasih Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Ini kami Tuhan para penyembah-Mu. Ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu, mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, Allah yang hidup, Allah yang mati dan bangkit bagi kami, menebus dosa kami dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, dahsyat dan perkasa dalam hidup kami. Oh Allah yang hidup, Allah yang hidup, penuhi kami. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia
tanganmu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari bunuh. Tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia bagi
Ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami, menolong kami, mengangkat hidup kami, memberkati kami, mengasihi kami, menyatakan kemurahan-Mu buat kami semua. Tuhan, ini yang jadi bagian kami, memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya bagi Engkau, dengan segenap kerendahan hati dan takut akan Engkau. Tuhan, kami lihat bahwa semua yang Kau lakukan itu yang terbaik bagi kami, dan ini yang terbaik Tuhan yang bisa kami kembalikan bagi Engkau. Biar hati-Mu disenangkan dengan pujian kami, biar Engkau disukakan dengan penyembahan kami, dan Engkau yang menguasai hati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Engkau yang jamah setiap hati Tuhan, di tempat ini, di rumah, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau bukan Allah yang bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh-Mu yang kudus berkuasa untuk menjangkau banyak orang di luar sana Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa bagi Engkau. Biar hari ini menjadi hari yang terbaik, di Paskah ini menjadi hari yang terbaik Tuhan, bagi setiap kami untuk memberikan yang terindah, yang termanis buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini persembahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang siap untuk memuji-muji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami semua mau katakan sama-sama, amin. Haleluya, 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 haleluya. Dimanapun Anda berada, silakan duduk saudara. Siapa yang percaya bahwa kasih Allah itu begitu besar, bahkan Dia mengalahkan dosa, dan semua yang Dia perbuat tidak terkalahkan saudara. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan bersama. Siang begitu besar, lebih apa? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan aku pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan aku pulihkanku. Tunaikan syukurku, tunaikan berhenti memuji, tinggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Haleluya. Kasih Yesus tetap ada setiap waktunya. Mari kita lagi sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan aku pulihkanku. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan aku pulihkanku. Sama-sama. Tunaikan syukurku, tunaikan berhenti memuji, tinggikan nama-Mu selalu, menari
kuasa mau dikalahkan. Hidup. Oleh darah ya Tuhan, darah anak gembala. Kami percaya pada kuasa Tuhan yang kami.
besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, bawa kami ke dalam kedalaman hati-Mu. Bawa kami ke dalam hati-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Aku telah berbuat, Yesus Tuhan menebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau relakan nyawa-Mu untuk menebus kami sehingga kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur untuk hari kemenangan-Mu Tuhan,
Paskah di mana kami boleh merayakan kebangkitan-Mu, merayakan kemenangan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan saudara kami mau terima berkat firman-Mu, Tuhan urapilah setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru, dengan minyak dan anggur yang baru. Dan juga tolonglah hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami semua. Biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, ya, kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur di hari Paskah ini kita boleh bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, hari kebangkitan Tuhan atau hari Paskah ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena hari itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan adalah hari kemenangan terbesar yang ada dalam sejarah umat manusia. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita akan menemui bahwa ternyata hari kebangkitan Tuhan tidaklah begitu meriah, saudara. Bahkan faktanya pada hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kubur, tidak ada seorang pun yang menantikan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tidak ada seorang pun yang mempersiapkan perayaan yang meriah, saudara. Tidak ada perayaan yang meriah hari itu, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita lihat ada satu hal yang menarik dari kisah saat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya ajak kita bersama, mari membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, diceritakan dari kisah tadi, pada pagi Paskah ada beberapa wanita dalam suasana berkabung, dalam suasana penuh kesedihan, dalam suasana duka karena kematian Tuhan Yesus. Dan tentu saja mereka tidak ada tanda-tanda kegembiraan, saudara, kesedihan, kedukaan yang mereka rasakan. Mereka membawa minyak wangi dan rempah-rempah untuk dibubuhkan kepada mayat Tuhan Yesus. Ini adalah bentuk penghormatan yang tinggi kepada Tuhan, saudara. Namun ketika mereka sampai ke kubur itu, mereka melihat bahwa batu yang dikatakan sangat besar sudah terguling, saudara. Kemudian mereka masuk ke dalam kubur untuk mencari Tuhan Yesus, dan ternyata tidak ada.
Lalu Alkitab menceritakan ketika mereka sedang termangu-mangu, mungkin itu bahasa kita sedang bengong, saudara, tiba-tiba tampaklah malaikat. Dan malaikat itu berkata tadi, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mendengar perkataan para malaikat itu, ayat 8 mengatakan, maka teringatlah mereka kepada perkataan Yesus itu. Nah, ini menarik, saudara. Ayat 8 mengatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dengan kata lain, pada para murid dan para pengikut Tuhan Yesus hari itu sama sekali tidak ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan jika ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Atau dengan kata lain, mereka semua lupa perkataan Tuhan Yesus tersebut. Padahal kalau kita membaca dalam Alkitab, sampai 2 kali Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang kepada murid-muridnya bahwa ia akan disiksa, dikuburkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara semua, apa yang Tuhan Yesus katakan itu tidak diingat oleh murid-muridnya, dilupakan oleh murid-muridnya. Dan inilah alasan mengapa hari itu tidak ada seorang pun yang datang ke kubur Tuhan Yesus untuk menantikan kebangkitannya. Pertanyaannya, mengapa para pengikut Tuhan bisa lupa akan perkataan ini? Padahal saya percaya perkataan seperti ini adalah perkataan yang tidak lazim diucapkan oleh seseorang. Dia berkata menjanjikan, saya akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Ini perkataan yang tidak umum diucapkan, saudara. Tapi para pengikut Tuhan Yesus nyatanya lupa dengan perkataan Tuhan ini. Nah, mengapa mereka bisa lupa akan perkataan ini? Nah, mungkin saudara, alasannya adalah karena kesedihan yang sedang mereka rasakan, saudara. Karena mereka sedang kehilangan sosok Tuhan Yesus. Mungkin juga mereka sedang mengalami goncangan yang hebat dalam kerohanian, dalam iman mereka. Karena pemimpin mereka dihukum mati dengan cara yang sangat mengerikan, dengan cara disalib, saudara. Tetapi yang jelas pada hari kebangkitan Tuhan, tidak ada seorang pun yang ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Mereka semua lupa kalau Tuhan Yesus pernah janji pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali dari kematian. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lupa itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam hidup kita. Faktanya semua manusia pasti pernah lupa. Siapakah di antara kita yang di rumah juga ada di sini yang sampai hari ini belum pernah lupa? Ada yang belum pernah lupa? Saya kira nggak ada, saudara. Ya, semua orang pasti pernah lupa. Mungkin kita pernah lupa naruh barang, terus lupa ditaruh di mana. Contohnya mungkin dialami banyak orang, lupa taruh kunci. Sudah waktunya mepet, mau naik motor atau naik mobil, ya sudah mepet, lalu kunci ini di mana? Lu tadi tak kantongi, lu nggak ada di dalam tas, lu nggak ada. Aduh, taruh mana? Bingung, saudara. Lupa taruh kuncinya di mana, saudara. Atau lupa, mungkin lupa nama seseorang. Pernah nggak, saudara? Ketemu orang yang lama nggak ketemu, halo, apa kabar? Baik, ya. Ketika sudah selesai tanya, sopo tuh siapa itu? Nggak tahu saya. Lupa, kayaknya sih pernah ketemu tapi lupa, nggak tahu. Ya. Atau mungkin juga pernah terjadi saudara makan di satu tempat. Lalu saudara makan kerupuk atau goreng. Makan. Setelah selesai ditanya, kerupuknya berapa? Berapa ya tadi? Nah, mungkin sengaja. Atau makan gorengan sudah sampai rumah baru ingat gorengannya belum dibayar, saudara. Ya, makan nasinya sudah dibayar, gorengannya belum dibayar, saudara. Jadi memang lupa itu sesuatu yang wajar terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Saudara kasih Tuhan,
Di dunia ini nyatanya ada orang-orang yang disebut sebagai kelompok orang-orang yang tidak pernah lupa. Mereka mengalami keadaan, ini keadaan misterius yang disebut dengan hyperthymesia. Ya, hyperthymesia ini membuat seseorang punya ingatan yang luar biasa. Salah satu kelompok ini ada seorang wanita namanya Rebecca Sherrock, saudara. Ini wanita asal Australia, dan ini adalah wanita salah satu dari 60 orang di dunia yang termasuk dalam kelompok tadi yang tidak pernah lupa, yang katanya tidak pernah lupa. Bahkan saudara, si Rebecca ini masih ingat peristiwa yang dialaminya ketika dia masih umur 12 hari. Ada di sini yang masih ingat, saudara, waktu 12 hari kira-kira ngapain, saudara? Saya kira mesti lupa. Bahkan kalau saya tanya 2 tahun pernah masih ingat, mungkin juga tidak, saudara. Karena umumnya waktu kita masih usia 1, 2 tahun, 5 tahun itu kita sekarang sudah lupa, saudara. Ya, ini tapi masih ingat ketika dia usia 12 hari, dia bisa cerita seperti ini. Sebagai bayi yang baru lahir, ketika saya pertama kali diajak naik mobil, saya penasaran hari itu pada kulit jok dan setir mobil yang saya naiki. Walaupun pada usia itu saya belum bisa berdiri dan belum bisa menjelajahi benda-benda yang membuat saya penasaran. Dia masih ingat. Dia juga bisa menceritakan di pesta ulang tahun yang pertama. Dia masih ingat betul gaun yang dipakaikan ibunya kepadanya. Gaun itu berbahan satin. Dia merasa tidak nyaman, membuat kulitnya gatal, dan dia menangis di hari ulang tahun. Dia masih ingat detail. Wanita ini adalah salah satu yang dipercaya sebagai orang yang tidak pernah lupa dalam hidupnya, karena mengalami satu keadaan yang namanya hyperthymesia. Tetapi saudara, penelitian lebih lanjut mengatakan bahwa ternyata orang-orang yang memiliki keadaan ingatan super atau hyperthymesia juga melakukan kesalahan, yaitu mereka dapat mengingat peristiwa yang salah di dunia yang tidak pernah terjadi. Jadi karena ingatannya begitu super, kadang-kali mereka juga salah. Yang mereka bayangkan, saudara, bukan kenyataan, itu mereka anggap sebagai kenyataan. Mereka kadang juga lupa mana yang kenyataan, mana yang tidak kenyataan. Jadi ya kesimpulannya adalah semua orang pernah lupa. Bahkan yang ingatannya super sekalipun bisa lupa juga, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, meskipun lupa adalah hal yang wajar, tetapi lupa ini bisa membawa dampak dalam hidup kita. Dampaknya bisa dampak yang baik dan juga bisa dampak yang buruk. Dampak baik dari lupa itu misalnya adalah kita punya kemampuan untuk melupakan trauma, melupakan kesalahan orang lain, melupakan kejadian buruk yang pernah kita alami, sehingga pikiran kita dapat lebih tenang. Salah satu masalah yang dialami oleh kelompok hyperthymesia dan orang dengan ikatan super adalah mereka merasa tertekan. Kenapa? Karena setiap masalah trauma, ketika mereka mengalami hal-hal yang buruk, mereka nggak bisa lupa, saudara. Ya, mereka nggak bisa lupa. Mereka ingat terus. Mungkin kalau pernah patah hati itu nggak bisa lupa. Ingat terus, saudara. Akhirnya mereka menjadi tertekan, menjadi stres juga dengan keadaan seperti itu. Jadi lupa itu juga ada sisi positifnya. Kita bisa melupakan masa lalu yang tidak baik, melupakan trauma, melupakan kesalahan orang lain, saudara. Ya, ini dampak baik. Masalahnya, lupa juga bisa membawa dampak yang negatif juga, saudara. Misalnya kita sampai lupa mematikan kompor di rumah kita, bisa berbahaya, saudara. Dampaknya bisa buruk. Kita pergi dari rumah, lupa mematikan setrika, atau lupa kunci pintu rumah kita waktu kita pergi. Nah, ini bukan dampak yang baik dari lupa. Apalagi kalau sampai lupa sudah punya istri, lupa sudah punya anak. Nah, ini berbahaya. Saudara, suatu hari ada seorang bapak parubaya, dia mulai kena penyakit pikun. Suatu ketika istrinya mengajak dia pergi ke supermarket, pusat perbelanjaan.
Sampai di supermarket, istrinya berkata kepada si suami ini, bapak ini, "Pak, kamu nunggu aja di food court. Mall ini besar, papa duduk aja di food court, mama yang pergi belanja. Ya karena nanti kalau kita bareng, papa kesasar, nanti nggak bisa pulang kalau lupa. Jadi papa tunggu aja di food court, ya pesen makanan, minuman, mama yang pergi belanja. Nanti sudah selesai belanja, mama kembali lagi jemput papa kita pulang." Si suami berkata, "Baik," ya duduk, ya pesen makanan, minuman, istrinya pergi belanja. Kira-kira berapa waktu kemudian istrinya kembali sambil bawa belanjaan. Alangkah kagetnya istrinya, dia melihat si suami ini sedang ngobrol dengan wanita cantik, saudara. Ya sedang ngobrol dengan wanita yang cantik di depannya. Ngobrolnya asik loh. Datanglah si istri berkata, Papa ini gimana? Saya tinggal belanja kok malah godain wanita lain, malah ngobrol sama wanita lain. Apa yang Papa lakukan?" Si suami ini kemudian lihat istrinya berkata, "Oh maaf, Papa lupa kalau sudah punya istri," katanya. Wah, kalau begini kan gawat, saudara. Ya ini lupa apa sengaja lupa, saudara. Ya tapi lupa memang bisa berdampak seperti itu, positif dan juga bisa negatif, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu dampak buruk dari lupa itu dapat juga terjadi jika kita lupa secara rohani, seperti yang dialami pada murid-murid Tuhan Yesus, oleh murid-murid Tuhan Yesus pada hari Paskah, yaitu mereka lupa akan perkataan Tuhan Yesus, mereka lupa akan firman Tuhan Yesus. Lupa jenis ini akan membawa dampak yang negatif, saudara, dalam hidup kita. Nah saya mau ajak kita melihat, belajar bersama. Paling tidak ada beberapa dampak ketika kita lupa akan perkataan Tuhan Yesus, baik itu janjinya ataupun perintah-perintahnya. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lupa kepada perkataan Tuhan Yesus, akan membuat kita lebih mudah dikuasai dan ditenggelamkan oleh masalah dan keadaan. Lupa akan perkataan Tuhan Yesus nyatanya membuat para murid patah arang dan kehilangan harapan dalam hidup mereka. Mereka begitu dikuasai oleh ketakutan, oleh kesedihan, oleh kedukaan, dan lupa bahwa Tuhan mereka sudah berjanji akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Saya mau ajak kita lihat beberapa ayat di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Markus pasal 16 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, yang pada waktu itu dikatakan sedang berkabung dan menangis. Saudara kasih Tuhan, siapa yang selalu mengiringi Tuhan Yesus ketika dia melayani? Murid-muridnya tentu saja, yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan pada hari kemenangan Tuhan Yesus? Berkabung dan menangis. Ya, murid-muridnya adalah orang yang selalu menyertai Tuhan Yesus. Tapi pada hari kemenangan terbesar Tuhan Yesus, yang mereka lakukan adalah berkabung dan menangis, karena mereka lupa perkataan janji Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Ada keadaan-keadaan yang perlu kita waspadai dalam hidup ini, karena dapat membuat kita menjadi lupa akan perkataan atau janji-janji yang sudah Tuhan berikan, yang akan berakibat kita mudah dikuasai, dikendalikan, bahkan dikalahkan oleh masalah atau persoalan, kesedihan atau kekecewaan dalam hidup kita. Contohnya, yang pertama, keadaan yang perlu kita waspadai adalah keadaan marah, saudara. Seseorang yang sedang sangat marah bisa lupa, saudara, akan firman Tuhan, bisa lupa akan perkataan Tuhan. Alkitab memberi kita contoh seorang hamba Tuhan yang namanya Musa. Ketika dia sedang marah, saudara, kepada bangsa Israel, dia melanggar perintah Tuhan.
Tuhan berkata, Musa katakan kepada batu supaya keluar. Tapi karena dia marah, dia lupa kepada perkataan Tuhan. Dia pukul batu itu, saudara. Dan akhirnya dia ditolak masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan kita. Kadang-kali waktu kita marah, kita bisa lupa akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Yang kedua, keadaan seperti apa? Keadaan sedih atau kecewa. Seseorang yang ada dalam kesedihan atau kekecewaan bisa lupa terhadap janji Tuhan, bisa lupa terhadap perkataan Tuhan, seperti yang tadi dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Lalu keadaan seperti apa lagi yang perlu kita waspadai? Yang ketiga adalah keadaan ketika sedang menikmati nafsu dosa, saudara. Ketika seseorang tergoda dengan dosa, saudara, itu dapat juga membuatnya lupa akan perintah Tuhan, lupa akan janji Tuhan, dan kemudian memilih untuk berbuat dosa. Alkitab memberi kita contoh seorang hamba Tuhan namanya Simson. Ketika dia tergoda dengan dosa, apa yang terjadi? Dia lupa akan perintah Tuhan. Dia lupa bahwa dia nasir Allah yang Tuhan perintahkan harus memutuskan. Dia lupa. Kenapa? Karena sedang menikmati dosa. Ya, menikmati nafsu dosa. Yang keempat, contoh keadaan yang perlu kita waspadai. Ketika kita sedang dalam keadaan bingung, takut, dan khawatir. Seseorang yang sedang bingung, sedang khawatir, sedang takut, ya kemudian dapat juga lupa akan perkataan atau firman Tuhan, sehingga akhirnya dapat melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Contohnya, Saul dalam Alkitab. Ketika dia dalam ketakutan, dia cari pemanggil arwah. Dia melanggar firman Tuhan. Ketika takut, bingung, khawatir, dan hal yang sama juga perlu kita waspadai. Kalau kita sedang bingung, kita sedang takut, sedang khawatir, hati-hati. Ya, jangan sampai kita kemudian lupa dan melanggar firman Tuhan. Jadi ini dampak pertama yang akan muncul ketika kita lupa akan firman Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita dengan mudah dikuasai, ditenggelamkan oleh masalah dan keadaan. Kemarin Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan saya nonton di YouTube, saudara. Ya, kesaksian demikian, dia cerita ada seorang ibu dari Indonesia yang akan menjenguk anaknya yang kedua yang ada di Australia, saudara. Dia naik pesawat dan pesawatnya terbang. Ketika pesawatnya itu sedang ada di udara, pesawatnya ini kena badai, sampai bergoncang dengan hebat. Semua orang di pesawat itu menjadi panik. Bahkan pramugari yang biasanya menenangkan pun ikut panik, saudara. Termasuk juga si ibu ini, saudara. Dia juga takut, dia juga panik, saudara. Tetapi kemudian dia ingat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi ibu ini kemudian berdoa dan dia cari alasan untuk mengucap syukur di dalam keadaan yang tidak mudah itu. Nah, yang aneh, saudara, setelah dia berdoa, amin, tiba-tiba dia merasakan matanya itu sangat ngantuk, saudara. Dan dia pun tertidur dengan pulas di tengah segala kepanikan yang ada di pesawat itu. Dia tidur dengan nyenyak, saudara. Ketika akhirnya dia bangun dari tidurnya, dia membuka matanya, ternyata pesawat itu sudah sampai dengan selamat di bandara di Australia. Dan ketika dia hendak turun, pramugari bertanya kepadanya, "Ibu, mohon maaf, saya boleh tanya sesuatu tidak?" "Oh boleh, silahkan, mau tanya apa?" "Saya penasaran, bagaimana ibu bisa tidur dengan wajah yang begitu tenang dan damai di tengah keadaan yang mengerikan tadi?" Bahkan mungkin ibu ini ngorok, saudara, mungkin, saudara. Nah, bagaimana ibu bisa tidur dengan wajah yang tenang, dengan damai, ketika yang lain semuanya panik? Ibu tadi kemudian berkata, "Oh, tadi saya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya cari alasan untuk bersyukur. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, jika pesawat ini nanti akhirnya selamat mendarat di bandara di Australia, saat itu artinya saya akan mengunjungi anak saya yang kedua.
Tetapi jika pesawat ini tidak selamat, saya juga percaya itu artinya engkau memberi saya kesempatan untuk mengunjungi dan bertemu kembali dengan anak saya yang pertama yang sudah berpulang kepadamu beberapa tahun yang lalu. Karena saya percaya firman Tuhan berkata orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke kerajaan surga ketika meninggalkan dunia ini. Itulah kenapa saya tenang di tengah keadaan yang tidak mengenakan. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika ibu ini dalam keadaan yang tidak mudah, dia ingat akan firman Tuhan, dan itu membuat dia bisa tetap memiliki damai sejahtera dalam hidup. Ini dampak yang pertama, jadi jangan lupa akan firman Tuhan. Dampak yang kedua, ketika kita sedang lupa akan firman Tuhan, apa dampak yang kedua? Mari kembali ke Alkitab kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Lukas 24 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dampak kedua yang akan muncul ketika kita sedang lupa akan firman Tuhan, yaitu akan membuat hilangnya iman dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita sedang lupa akan janji Tuhan, perintah Tuhan, akan membuat hilangnya iman dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa para perempuan yang datang ke kubur Tuhan pada hari kebangkitannya itu tidak hanya satu orang, tidak hanya dua orang, tetapi ada banyak perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus pada hari itu. Alkitab mencatat ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome, dan juga perempuan-perempuan lain, di mana semua mereka ini adalah saksi mata. Mereka dapat pesan langsung dari malaikat, mereka ketemu dengan malaikat, mereka mendapatkan pesan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara, mari coba kita membayangkan, ya saudara, ada seorang melihat malaikat dan mendapat pesan kemenangan terbesar, pesan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu dikatakan wanita-wanita ini, tadi ada wanita dapat pesan dari para malaikat, dan kemudian para wanita yang jumlahnya cukup banyak ini bercerita kepada murid Tuhan. Kira-kira saudara kasih Tuhan, kalau orang habis ketemu malaikat dapat pesan sukacita, pesan kemenangan, pesan gembira, lalu dia cerita ke orang lain, itu ekspresinya seperti apa? Penuh semangat apa loyo? Gimana ceritanya? Simon, saya baru ketemu malaikat. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Apa seperti itu? Saya percaya nggak mungkin. Dia akan berkata, mungkin para wanita ini datang berkata, murid-murid Tuhan, itu tadi, malaikat kasih pesan, Yesus bangkit. Mereka pasti cerita dengan penuh semangat. Bahkan kalau saya bayangkan itu mesti ramai sekali, saudara. Mungkin kayak arisan ibu-ibu satu kampung cerita bareng, saudara. Ramai semua cerita dengan begitu semangat, dengan begitu heboh, dengan berapi-api. Yesus bangkit. Ketika mereka sudah cerita dengan penuh semangat, berapi-api, saudara, kira-kira tanggapan para murid dikatakan gimana? Para murid bersukacita? Tidak, saudara. Alkitab menceritakan tadi, menuliskan di ayat yang ke-11. Tetapi
Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Kalau Anda baca terjemahan lain, mengartikan dengan begini. Ketika para murid mendengar berita itu, mereka menganggap para perempuan itu sedang mengarang cerita yang tidak. Saudara yang kasih Tuhan, ini dampak yang sangat berbahaya ketika anak Tuhan lupa terhadap perkataan Tuhan. Para murid dengar perkataan Tuhan, tapi bagi mereka itu cuma omong kosong. Bayangkan, para murid ini 11 orang, mereka bukan orang yang tidak pernah ketemu Tuhan. Mereka bukan orang yang tidak pernah melihat mujizat. Mereka bukan orang yang tidak pernah lihat kuasa dari Tuhan Yesus. Mereka setiap hari bersama Tuhan Yesus, mendengar perkataan Yesus secara langsung. Tapi hari itu mereka menganggap perkataan Tuhan sebagai omong kosong. Tidak percaya lagi terhadap perkataan Tuhan. Hari itu, di hari kemenangan, Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah Tuhan yang mati buat mereka. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian adalah Tuhan yang mati bagi mereka. Ini sungguh keadaan yang menyedihkan jika anak-anak Tuhan juga ada dalam keadaan yang seperti ini. Pernahkah saudara dikasih Tuhan, saudara mengalami sebuah kondisi, mungkin ketemu dengan seseorang yang ketika dia dengar kalimat Tuhan Yesus baik, ketika dia mendengar firman Tuhan, aku gembala yang baik, ketika dia dengar perkataan God is good all the time, kemudian dia merespon, kalau Tuhan baik, kenapa kau hidupku susah? Kalau Tuhan baik, kenapa masalahku gak selesai? Kalau Tuhan baik, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan baik, kenapa saya diizinkan mengalami tantangan yang seberat? Saudara yang dikasih Tuhan, hal seperti ini artinya kondisinya sama dengan para murid tadi, di mana perkataan Tuhan dianggap omong kosong, tidak terbukti seperti yang dialami para murid tadi dalam kesedihan, kekecewaan mereka. Berita kebangkitan Tuhan omong kosong buat mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, keadaan lupa dan tidak mengingat perkataan Tuhan, ini adalah keadaan yang percayalah tidak boleh didiamkan terlalu lama. Kenapa? Mari kita lihat, perhatikan apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus setelah peristiwa ini. Mari saya ajak kita lihat Alkitab kita, Markus 16 ayat 9 sampai yang ke-14. Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita perhatikan di kisah tadi, dikatakan sampai 2 kali Tuhan berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Yang pertama adalah melalui para perempuan tadi yang pergi ke kubur Tuhan, dan yang berikutnya, yang kedua adalah dari 2 orang
yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Saudara pasti tahu kisahnya, saudara. Tetapi saudara dikatakan murid Tuhan tetap punya respon yang sama, yaitu mereka tidak percaya kepada apa yang diceritakan, disampaikan oleh rekan-rekan mereka. Sampai akhirnya dikatakan Tuhan Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada mereka. Dan yang menarik, di sana dikatakan yang dia cela bukan hanya ketidakpercayaan, tapi dikatakan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara kasih Tuhan, kalau kita ini lupa perkataan Tuhan, janjinya tidak kita ingat, perintahnya tidak kita ingat, kita tidak renungkan perkataan Tuhan, maka lama-kelamaan hati kita ini bisa menjadi dingin, saudara, terhadap firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri datang dan berbicara, hati kita ini bisa sulit untuk tersentuh, sulit untuk percaya, sulit untuk bertobat. Bahkan meskipun kita dengan firman Tuhan berulang kali, saudara, mungkin saja hati kita tidak pernah tersentuh. Hati kita tetap dingin dan kita tidak memasukkan apapun dari perkataan firman Tuhan itu ke dalam hati kita. Bahkan tanpa sadar kita bisa jadi menolak apa yang firman Tuhan sampaikan, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, bisa jadi ada seseorang rajin datang ke gereja, dia dengar firman tentang hidup kudus berulang-ulang, bertahun-tahun dia dengar firman hidup kudus. Tuhan ingin kita hidup kudus, Tuhan ingin kita hidup benar, Tuhan ingin kita hidup suci. Dia dengar berulang-ulang, bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah bertobat, tapi dia tidak pernah berubah. Dia tetap hidup dalam dosa, dia tetap hidup dalam kecemaran, dia tetap hidup dalam hati yang jahat, dalam hidup yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, yang seperti ini yang namanya hati yang degil berarti. Dengar berulang-ulang sekali, tetap tidak merespon. Hatinya mati rasa terhadap firman Tuhan, menjadi begitu keras sehingga firman Tuhan sulit untuk diterima, menjadi rema dalam hidup orang tersebut. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sangat penting sekali jaga hati kita. Jangan sampai kita lupa janjinya, jangan sampai kita lupa perintahnya, saudara, dalam hidup kita. Meskipun mungkin hari ini kita sedang menghadapi berbagai tantangan, keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang, jangan jadikan ini alasan untuk kita makin tidak berpegang pada janji dan perintah Tuhan. Tapi marilah saudara, kita makin sungguh-sungguh berpegang, mengingat janjinya, mengingat perintahnya, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, karena firman Tuhan berjanji, ada janji Tuhan yang luar biasa yang disediakan bagi orang-orang yang mau senantiasa ingat dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita membaca satu ayat terakhir di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan di dalam ayat ini, Tuhan Yesus memerintahkan kepada umatnya agar jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan. Kalau sudah dikatakan, kemudian dikatakan direnungkan. Artinya apa? Disimpan dalam hati, dalam pikiran kita, saudara. Sehingga firman itu betul-betul kita ingat, kita renungkan. Dan firman itu akan mempengaruhi tindakan dan perbuatan kita. Sehingga dampaknya nanti kalau kita hidup dalam janji Tuhan, dalam perintah Tuhan, dalam kehendak Tuhan, firman Tuhan menjanjikan hidup yang berhasil dan beruntung. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, beruntung dalam segala keadaan, jangan lupa
Ingat janji Tuhan, ingat perintah Tuhan, renungkan dan lakukan dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, di hari Paskah ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan marilah kita teguh berpegang kepada firman Tuhan. Jangan biarkan keadaan, tantangan, masalah yang sedang kita alami justru membuat kita makin jauh dari firman. Lupa perkataan Tuhan, lupa apa yang Tuhan firmankan. Tapi kita makin berpegang, makin mengingat, merenungkan firman Tuhan. Dan percayalah, firman Tuhan tadi berkata, jika kita ingat firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, pasti perjalanan hidup kita akan menjadi perjalanan yang berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kebangkitan, untuk karyamu Tuhan yang telah tuntas Tuhan. Kami boleh menerima keselamatan, boleh menerima hidup yang kekal. Kami diangkat jadi anak Tuhan, dapat menikmati penggenapan janji-janji-Mu Tuhan. Dan biarlah di hari Paskah ini Tuhan, kami boleh makin dekat, makin ada erat Tuhan dengan Engkau. Makin ingat firman-Mu, pegang janji-Mu Tuhan, pegang perintah-Mu. Meskipun mungkin saat ini keadaan kami sedang tidak mudah, keadaan kami mungkin sedang menghadapi tantangan ataupun persoalan. Tapi biarlah Tuhan di tengah keadaan yang tidak mudah, bahkan di segala keadaan yang kami hadapi, kami tetap berpegang teguh, mengingat firman-Mu, mengingat janji-Mu, merenungkannya dan melakukannya agar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh Tuhan tertanam dalam tanah hati yang baik, bertumbuh dan berbuah hingga 100 kali ganda, hingga di tengah keadaan, di tengah badai hidup, kami boleh mengalami kemenangan yang gilang gemilang karena janji-Mu dan firman-Mu kami percaya akan menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Pak Surgawi, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelum nanti kita akan mendengarkan beberapa informasi pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Samuel, kita akan lebih dahulu diberkati dengan sebuah pujian yang akan diberikan oleh Saudari Ceris. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Sayap-Mu yang melingkupi, Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, sayap-Mu yang melingkupi, Engkau yang meluputkan ku dalam
Ibu semua yang menyaksikan akan ibadah online ini. Dan walaupun saat ini kita di seluruh dunia tidak bisa merayakan Paskah bersama di gereja seperti tahun sebelumnya, namun kita tetap bersyukur untuk waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita dapat lebih dekat dan memiliki waktu bersama keluarga yang sangat kita kasih. Dan saya sampaikan ibadah kita minggu depan di tanggal 19 April 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi, dan kita akan lihat berita muda Samuel Lloyd Praetno SCMM. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kasihnya ataupun juga persembahan khusus serta perpuluhan dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah mati bagi kami, dan Engkau juga telah bangkit bagi kami semua, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal di dalam nama-Mu Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa iman percaya kami tidak akan pernah sia-sia, karena kami punya Tuhan yang sudah menebus dosa kami, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, dan kita akan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah oleh kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan Tuhanlah yang menyertai dan melindungi akan engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, dan Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Ku sadari hidupku